sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak ngerti aturan. Ya, soal BLT ya, kami justru menyayangkan pernyataan dari kubu pendukung Pak Ganjar yang meminta agar BLT atau bansos ditunda sampai setelah pemilu. Bisa tega sekali ya kubu tersebut. Ya. Bansos itu kan haknya rakyat, ya, nggak ada kaitannya dengan event pemilu. Jadi ada atau tidak ada pemilu, kita tetap harus ya memenuhi hak rakyat yang merupakan program pemerintah. Ya, itu sungguh sebuah sikap yang sangat tidak berempati. Dan rakyat tahu ya bahwa bantuan sosial itu memang program pemerintah ya. Dan itu memang hak mereka. Pak Lutfi dan Pak Prabowo kan pernah jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Banyak yang komplain nih Pak, kok Pak Prabowo cuma gempor sama image gemoynya aja ya? Mana aspirasi dan visi misi untuk rakyatnya? Siapa yang bilang begitu? Kalau kurang jelas, mestinya langsung ke Google aja. Karena sebenarnya program-program itu sudah ada di internet. Tinggal di Google aja, diketik aja Astacita, dan semua sudah ada. Dan secara komprehensif sudah dijelaskan. Astacita itu adalah bagian daripada Indonesia Emas 2045. Dan ini adalah bagian-bagian yang sangat penting untuk menciptakan bangsa Indonesia keluar daripada middle income trap. Dan ini bukan hanya industrialisasi, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak kita itu tidak kekurangan gizi. Makan siang gratis, susu gratis itu memastikan anak-anak Indonesia di 2045 tidak kekurangan gizi, karena di 2045 kita tidak bisa mendapatkan anak-anak yang kurang gizi. Memastikan bahwa ketika bangsa ini maju, bangsa ini membutuhkan anak-anak yang kuat itu, kita semua telah siap. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, terima kasih Pak. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturan yang sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya ya.
Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat, dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh persen pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Kita di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa 1 putaran.
Apa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Nah, biayanya, saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan
iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Saya masih ingin memberikan pendapat terkait ada aroma dalam tanda kutip dendam antara paslon nomor 2 dan nomor 1, Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Pak Prabowo menyatakan bahwa mengungkit masalah pencalonan Anies Baswedan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Pak Anies datang ke rumahnya Pak Prabowo, mohon dicalonkan. Sudah terbukti bahwa memang Gerindra mengusung Anies Baswedan pada saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Apalagi pada saat Pak Anies menanyakan masalah etika yang terkait dengan pasca putusan MK dan Pak Anies minta pendapatnya Pak Prabowo tidak menjawab, justru malah mengcounter balik dengan sesuatu yang sangat aneh gitu. Mungkin kita bisa lihat di videonya ya, tapi bagi saya terlihat sekali Pak Prabowo memang dilema, sangat terjebak dalam dilema, karena saya yakin mungkin nurani Pak Prabowo yang sebenarnya menolak masalah pelanggaran etik putusan MK ini, tapi apapun terjadi, hasil dari pelanggaran etik dan cacat prosedural, cacat moral yang dilakukan oleh mantan ketua MK Anwar Usman ini ternyata dipakai oleh Gibran dan dipasangkan oleh Pak Prabowo. Di sisi lain saya juga melihat bahwa Pak Prabowo juga mempunyai rasa dendam dalam tanda kutip, karena pernah dalam satu kesempatan Anies Baswedan pernah menanyakan kalau Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, dia tidak akan mengajukan diri jadi presiden. Itu pernah diungkapkan oleh Anies. Dan ternyata janji itu tinggallah janji. Karena pada kenyataannya Anies tetap maju menjadi calon presiden dan berkompetisi dengan Pak Prabowo secara langsung. Ini inkonsistensi dari Anies Baswedan yang diungkit oleh Prabowo Subianto dalam aroma debat yang agak memanas. Mungkin Pak Prabowo tidak menduga Anies Baswedan menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Ada orang yang tidak tahan menjadi oposisi. Ini narasi yang menohok, sindiran yang sudah pasti ditujukan untuk Prabowo Subianto. Sudah pasti. Apalagi Anies menganggap bahwa Pak Prabowo berdasarkan ucapannya sendiri sudah 20 tahun tidak berkuasa, bisnisnya macet, sehingga harus berkuasa dan sebagainya dan sebagainya. Ini diungkapkan dalam debat itu membuat Pak Prabowo jadi agak muntah, emosional. Keluarlah karakter asli Prabowo Subianto. Dulu mereka satu sekoci, satu pihak.
bersama-sama bertindak sebagai oposisi. Bahkan Pak Prabowo mendorong Anies menjadi gubernur, dan pada saat Pilpres tahun 2019, Anies Baswedan secara terang-terangan mendukung Pak Prabowo Subianto. Pada saat Pak Prabowo ternyata bergabung dengan Pak Jokowi, ini saya yakin menumbuhkan kekecewaan dari Anies Baswedan, dan itu diungkapkan oleh Anies pada saat debat. Serangan debat yang kemarin terkait dengan kinerja gubernur, terkait dengan kondisi udara Jakarta yang tidak sehat, itu dapat ditepis oleh Anies, dan Pak Prabowo tidak mempunyai amunisi tambahan lain. Mungkin Pak Prabowo dan timnya tidak menduga akan diserang begitu frontal oleh Anies Baswedan. Debat capres berikutnya pasti akan ada elaborasi lagi, dan saya menduga tim ses Pak Prabowo akan menyiapkan amunisi baru untuk menyerang Anies Baswedan, karena ini aroma dendam yang belum selesai. Prediksi saya pada debat capres berikutnya, mungkin yang ketiga atau keempat pada bulan Januari nanti, aroma dendam antara Prabowo dan Anies ini pasti akan muncul kembali. Timnya Pak Prabowo pasti akan menyiapkan amunisi untuk menyerang Anies Baswedan. Dan pada saat debat terlihat sekali paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo hanya sebagai penonton melihat kegaduhan antar dua calon presiden, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Publik akan melihat, mempersepsikan bahwa Ganjar tidak terlibat dalam konflik dua orang ini, karena Ganjar orang yang netral, dan Ganjar dengan bersih mampu menyampaikan visi misinya serta ide dan gagasannya untuk Indonesia. Ini kalau kita melihat hasil dari debat yang pertama tanggal 12 Desember yang lalu, kelihatannya Anies unggul dibandingkan Pak Prabowo. Ini akan menjadi modal bagi Pak Prabowo untuk menyerang balik Anies Baswedan. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa, dan ini sebetulnya menguntungkan Ganjar Pranowo. Kita tunggu saja perseteruan dalam tanda kutip, konflik dalam tanda kutip antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto pada debat capres berikutnya. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi,
dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan